Halo, selamat datang di channel DB News bersama aku Kail, menggantikan Kak Faisal sebentar, ya kan? Jadi untuk kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangan kasus dari Ronald Tanur. Nah, sebelum kita menuju ke beritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel DB News agar kalian bisa mengikuti berita terbaru, entah itu dari Indonesia atau dari mancanegara dari kami. So, mari kita menuju ke beritanya. Nah, sebelumnya diketahui bahwa Ronald Tanur itu adalah tersangka dari kasus pembunuhan pada pacarnya ya, yang beritanya itu terkabarkan sangat keji, yaitu sempat melindas ya pacarnya itu dengan mobil. Nah, menariknya saat diproses secara hukum, Ronald Tanur ini sebenarnya telah mendapatkan tuntutan jaksa berupa 12 tahun penjara dan denda sebesar 263 juta rupiah. Namun, putusan hakim menyatakan bahwa ia tidak bersalah dan divonis bebas. Nah, menariknya lagi, sesuai dengan penelusuran media, Ronald Tanur ini sebenarnya adalah anak dari oknum pejabat DPR. Nah, itu cuma fakta ya, fakta berbicara seperti itu. Kita cuma menyampaikan fakta saja. Oke. Jadi, perkembangan terbarunya adalah menurut laporan Kompas pada hari ini, tanggal 3 Agustus, Kejaksaan Negeri Surabaya itu akan mengajukan kasasi untuk menguji putusan vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Kejari rencananya akan mengajukan kasasi ini pada Senin pekan depan. Nah, ini adalah sebuah langkah tepat ya dari Kejari Surabaya ya untuk mengajukan kasasi langsung ke MK, ya kan, untuk pertimbangan pembatalan keputusan tingkat terakhir atas kasus Ronald Tanur ini. Atau tepatnya itu adalah keputusan pembebasannya, ya kan, yang sudah diputuskan oleh hakim. Masih berkaitan dengan tadi, Badan Pengawas Mahkamah Agung Bawas MA itu telah membentuk tim pemeriksa untuk menelaah laporan dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang mengadili Ronald Tanur ya atas kasus ini, atas kasus kematian pacarnya ini yang namanya itu Dini. Nah, pelapornya ke Bawas MA ini adalah pengacara keluarga Dini sendiri. Nah, Kepala Bawas MA Sugianto mengatakan pada wartawan pada tanggal Jumat 2 Agustus kemarin bahwa Bawas MA itu telah selesai melakukan penelaahan perkara Ronald Tanur ini dan sudah langsung membentuk tim pemeriksa yang saat ini sudah mulai bekerja pada tanggal 3 Agustus ini. Nah, tim pemeriksa ini setelah selesai nanti melaksanakan penelaannya kembali, itu akan langsung meluncur ke Surabaya untuk melakukan tindakan selanjutnya untuk istilahnya mengusut tuntas kasus ini, kasus pemeriksaan kode etiknya kepada hakim ini di Kejari Surabaya. Belum selesai nih. Jadi sekiranya ini keluarga korban ya, keluarga Dini ini memang benar-benar berusaha mencari keadilan ya atas bisa dibilang bukan kejanggalan ya, atau bisa dibilang memang ini sebuah kasus kode etik yang cukup serius ya terhadap keputusan pengadilan di Indonesia gitu loh. Jadi selain melaporkan ke Bawas MA tadi, pada tanggal 31 Juli lalu, melalui pengacara keluarganya Dini, itu mereka juga sempat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ini ke KY. Nah, tapi pada laporan kali ini, pengacara keluarga Dini itu adalah spesifiknya adalah melaporkan 3 hakim yang mengadili perkara almarhum Dini ini gitu kepada KY. Mau nanya soal yang hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Jubir ya, kita ada jubirnya ya. Tapi pemeriksaan tindak lanjutnya gimana Pak dari KY, Pak? Ada. Hari ini kita turun tim ya. Timnya ada berapa orang, Pak? Saya nggak tahu itu detailnya ya. Tindak lanjutnya bagaimana, Pak, itu? Pemeriksaan saja ya, Pak ya? Sudah ada timnya. Ya, kita nanti lanjutin. Nah, dilihat dari perkembangan kasus Ronald Tanur ini dari tanggal 31 Juli sampai hari ini ya, tanggal 3 Agustus ini, bisa dilihat bahwa memang ada sebuah tindakan ini ya, penuntutan keadilan ya, yang sangat serius ya dari keluarga korban ya, dari keluarga Dini ini. Ini karena memang begitu banyak, bisa dibilang memang begitu banyak kejanggalan gitu loh. Tadi kan sesuai dengan fakta, Ronald Tanurnya sendiri adalah seorang anak DPR. Ini memang masih belum ada pemberitaan lebih lanjut ya mengenai dugaan-dugaan yang ada. Cuman kan istilahnya karena sebenarnya gini, karena Ronald Tanur ini sudah dituntut oleh hakim. Tadi juga sudah disebutkan bahwa sebenarnya sudah dituntut 12 tahun penjara dan tadi juga udah ada dendanya sampai 200 sekian juta. Nah, itu tapi tiba-tiba hakim memutuskan untuk bebas. Ronald Tanur bebas. Nah, ini memang sangat janggal secara keadilan. Dan ini memang sebuah langkah yang sangat serius ya, karena di sini terlihat tadi pengacara keluarga Dini, keluarga korban ini sudah sampai melaporkan ke Bawas MA, melaporkan ke KY,
untuk mengusut tuntas ini gitu. Dan bahkan dari Kejari Surabayanya sendiri juga sudah ada tindakan, yaitu tadi kasasi tadi. Nah, perkembangan kasus ini juga menunjukkan bahwa MA, KY, dan Kejari Surabaya sebagai aparat hukum saling bekerja sama untuk membawakan keadilan pada keluarga korban Dini dan juga nasib dari Ronald Tanur sendiri. Mudah-mudahan nanti akan bisa cepat ya, bisa lancar ya prosesnya Senin depan dan segera diusut ya. Terkait juga tadi dengan 3 hakim yang nanti akan diperiksa ya oleh KY, ini juga mudah-mudahan akan ada titik terang lah ya. Maksudnya kejanggalan ini seperti apa, kok bisa sampai seperti ini gitu. Setelah memahami tentang perkembangan kasus dari Ronald Tanur ini, kira-kira seperti apa sih harapan teman-teman ini ya terhadap kejelasan kasus dari Ronald Tanur ini? Mungkin bisa komen di bawah gitu untuk bagaimana harapannya dan apakah ada pendapat dari kalian ya kan terkait dengan kasus Ronald Tanur ini. Silakan bisa komen di bawah. Oke, sekian mengenai perkembangan kasus dari Ronald Tanur dari kami. Jangan lupa untuk subscribe channel DB News untuk mengikuti berita berikutnya. Sekian dari Kail. Dadah.